Ini kelompok-kelompok yang saya sebutkan, kelompok yang nggak dapat ampunan Allah. Kenapa saya sebutkan? Karena jangan sampai kita termasuk di dalamnya, saudara. Penyakit itu harus disebutkan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Jangan sampai kita lakukan itu. Kita sembuhkan penyakit kita. Kalau ada yang melakukan salah satu yang disebutkan tadi, segera taubat, minta ampun kepada Allah. Karena di malam nisfu Sya'ban Allah ampuni hamba-hambanya. Kalau ada yang nggak dapat ampunan, yang benar aja rugi dong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya pengen ingatkan, insya Allah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, insya Allah. Nisfu Sya'ban ini persiapan kita buat menuju Ramadan, saudara. Karena kalau Rajabnya baik, Sya'bannya akan baik. Sya'bannya baik, Ramadannya juga akan baik. Nisfu Sya'ban ini pencucian dosa sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Karena orang kalau di nisfu Sya'ban dosanya sudah dicuci oleh Allah, begitu masuk ke Ramadan tinggal panen. Mau sholat taraweh enteng, mau tahajud enteng, mau hatam Quran enteng, hasilnya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar akan dapat itqun minan nar, bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Maka beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam Ahad jatuhnya Habib ya. Insyaallah jatuhnya malam Ahad. Maka ramaikan, syiarkan. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullah ila jami'i khalqihi fayaghfir li jami'i khalqihi." La yattali'ullah ila jami'i khalqihi fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi. Allah akan memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan ampuni hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Maka jangan sampai ketika dipandang sama Allah kita lagi maksiat. Jangan sampai ketika dipandang sama Allah dengan pandangan rahmatnya kita lagi melakukan sesuatu yang mendapatkan murka Allah. Apalagi ini malam minggu, saudara. Malam nisfu Sya'ban Allah lagi pandang hamba-hambanya lagi pacaran ternyata, saudara. Na'udzubillah min. Malam nisfu Sya'ban, malam beranugerah, tahu-tahu pacaran. Yang bener aja rugi dong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban, walillahi fiha utaqa adada sya'ri ghanami kalbin." Kata malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, ini malam nisfu Sya'ban. Malam hari ini Allah punya hamba-hamba yang utaqa, dibebaskan dari api neraka, adada sya'ri ghanami kalbin, jumlahnya seperti bulu kambing kabilah Bani Kalb. Nah, di sini pentingnya ngaji sama guru. Ini kalau ngajinya cuma modal buka kamus saja, ghanami kalbin. Ghanam artinya kambing, kalbin artinya anjing, kambing anjing. Apa maksudnya itu, saudara? Nggak bakal nyambung, nggak ketemu. Mungkin maksudnya kambing kawin sama anjing. Waduh, LGBT jangan-jangan kambingnya tuh. Ghanami kalbin itu maksudnya ay ghanami Bani Kalbin. Dulu di zaman Rasulullah ada satu kabilah Arab namanya Bani Kalb. Itu Bani Kalb dikenal sebagai kabilah yang banyak punya kambing. Puluhan ribu kambing mereka punya, saudara. Banyak luar biasa kambing yang mereka punya. Nah, saking banyaknya nggak terhingga. Nah, di malam nisfu Sya'ban kata Nabi, berdasarkan informasi dari malaikat Jibril, itu Allah ampuni hambanya sebanyak jumlah bulu yang ada di kambing Bani Kalbin. Kira-kira satu kambing bulunya ada berapa? Yang bisa menyebutkan saya kasih hadiah umroh plus haji, saudara.
sampai gigi berjenggot nggak bakal bisa terjawab, nggak terhingga. Nah, jumlah bulu yang ada di Bani Kalb kambingnya, jadi jumlah bulu ratusan ribu kambing, nggak terhingga, unlimited saudara, nggak terhingga. Itu hamba-hamba yang diampuni Allah, illa kecuali, hati-hati jangan sampai kita masuk yang dikecuali ini. Bahaya kalau sampai masuk yang ada di kecuali ini saudara, bahaya. Apa kecuali? Kecuali musyahin dalam riwayat Ibnu Hibban, kecuali orang yang suka ngadu domba umat Islam, itu nggak dapat ampunan Allah, segera tobat. Musyahin itu kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki artinya munafiqun syirirun yab'atsu syiqaq bainal ummah wal adawah bainal mutahabbin. Musyahin itu artinya orang yang munafik, yang bengis, yang kerjaannya menyebabkan perpecahan di tengah umat, antara umat Islam cuma gara-gara beda partai diadu domba. Banyak gak yang seperti itu? Antara umat Islam cuma gara-gara beda ormas diadu domba. Ada gak yang seperti itu? Cuma gara-gara beda thariqah, kadang-kadang beda manhaj, merendahkan saudaranya yang lain gara-gara dianggap beda manhaj saudara. Itu hati-hati, segera tobat kalau mau dapat ampunan Allah. Termasuk yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, musyrik, orang yang masih menyekutukan Allah, yang syirik, yang percaya dukun, segera tobat, rugi. Jangan sampai datang nisfu Sya'ban dia nggak dapat ampunan Allah. Termasuk yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban dalam riwayat Imam Al-Baihaqi saudara adalah mudminul khamr, orang yang masih suka mabuk-mabukan, yang masih suka menenggak narkoba, segera tobat. Dia nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Termasuk orang yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, aqun liwalidayh, orang yang suka durhaka sama kedua orang tua. Maka sebelum masuk nisfu Sya'ban, minta maaf sama orang tua, minta ridho. Percuma malam nisfu Sya'ban kalau durhaka sama orang tua. Na'udzubillah min. Dalam riwayat lain disebutkan termasuk yang nggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahmi. Serem Pak, kadang-kadang gara-gara egois, gara-gara cuma emosi sesaat silaturahmi diputuskan. Ancamannya nggak main-main. Qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Sebelum saya terjemahkan, saya mau tanya orang Pangkalan Bun, mau nggak masuk ke dalam Ka'bah? Mau? Orang kalau bisa masuk ke dalam Ka'bah hebat atau tidak? Wah hebat, dilihatnya hebat sekarang. Masuk saja hebat, apalagi kalau ada orang yang mati di dalam Ka'bah. Kira-kira mati di dalam Ka'bah husnul khotimah gak? Dalam Ka'bah. Tapi dalam riwayat disebutkan qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah, orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati dalam Ka'bah saudara. Hati-hati, jangan sampai gara-gara emosi sesaat, cuma gara-gara urusan dunia nggak seberapa, anak nggak negor saudara, adik nggak negor kakak, paman nggak negor ponakan, adik kakak, na'udzubillah min dzalik, sepupu saling nggak tegur sapa, gengsi, mau minta maaf duluan, gengsi, pasti setan akan bisiki Anda malam hari ini. Jangan mau minta maaf duluan, kamu kan lebih besar, kamu kan lebih kaya, kamu kan lebih banyak uang. Kalau kamu minta maaf duluan, gengsi, nanti dia kepalanya besar, makin tinggi dadanya itu saudara. Setan pasti bisikan itu ke Anda sekarang. Kenapa? Karena setan nggak mau Anda dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Kalau mau dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, jangan putuskan tali silaturahmi. Taubat, sambung kembali yang putus. Nggak apa-apa, mau dituduh nggak punya harga diri, mau dianggap rendah, mau dianggap sebelah mata, nggak apa-apa. Ulurkan tangan terlebih dahulu, nggak peduli dengan manusia, karena kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Termasuk dalam hadis yang disebutkan zaniyah bifarjiha, orang yang masih suka berzina itu nggak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Ini kelompok-kelompok yang saya sebutkan, kelompok yang nggak dapat ampunan Allah. Kenapa saya sebutkan? Karena jangan sampai kita termasuk di dalamnya saudara. Penyakit itu harus disebutkan supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit.
Jangan sampai kita lakukan itu. Kita sembuhkan penyakit kita. Kalau ada yang melakukan salah satu yang disebutkan tadi, segera taubat, minta ampun kepada Allah, karena di malam nisfu Sya'ban Allah ampuni hamba-hambanya. Kalau ada yang nggak dapat ampunan, yang benar aja rugi dong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya besok malam Ahad fokus. Jangan fokus dengan HP. Jangan sibuk dengan yang lain. Masing-masing kumpul di masjid, di Sirajul Muhtadin, di masjid-masjid yang lainnya. Ikuti ajaran guru sekumpul, ikuti ajaran ulama-ulama kita. Baca Yasin 3 kali dengan niat yang diajarkan mereka. Sholat berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Usahakan subuhnya berjamaah agar kita dapat malam nisfu Sya'ban. Kalau sudah dapat malam nisfu Sya'ban, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar di Ramadan, saudara. Mudah-mudahan tahun ini kita semua dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, panjang umur, taat kepada Allah. Amin ya rabbal